Okay, let's go. Di video kali ini, kita akan melihat kondisi kota Podomoro Tenjo 2 hari sebelum Lebaran. Ini saatnya bagi-bagi THR. Tentu saja ini bukan hanya momen sekedar bagi-bagi bingkisan. Ada sesuatu yang jauh lebih menarik daripada sekedar bagi-bagi bingkisan. Ini adalah salah satu cara bagi saya untuk membaca pola pertumbuhan kawasan. Apakah kota Podomoro Tenjo sudah menjadi kota yang benar-benar hidup? Kita akan lihat langsung denyut kota Podomoro Tenjo apa adanya dari lapangan. In a world of constant change, the right perspective makes all the difference. CMR Reality, reading the patterns so you can face reality. Your reality. Ini ada bulan kedua kami tinggal di sini, di kota Podomoro Tenjo. Jadi apa yang kami sampaikan dalam video ini adalah apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, dan apa yang kami rasakan selama kami tinggal di sini, di kota Podomoro Tenjo. Latar belakang saya sendiri sebetulnya cukup teknis. Dari 2011 saya adalah praktisi instrumentasi dan saya juga praktisi ISO 9001 dari mulai tahun 1996. Dalam dunia yang saya geluti sehari-hari, saya terbiasa membaca sistem melalui indikator-indikator kecil. Indikator-indikator itu seringkali dengan mudah sebetulnya terlihat di depan mata kita. Misal sebelah kiri, coba lihat tempat parkirnya. Jadi bagi teman-teman ibu bapak om tante yang mau ngambil ruko di seputaran Kayu Manis, tempat parkirannya seperti ini. Di depan ruko itu ada space kurang lebih untuk 2 unit mobil, 2 parkiran. Sejauh ini tidak ada larangan untuk parkir di depan ruko orang lain, tetapi kalau menjadi konsumen mungkin akan ada sekian banyak konsumen yang sungkan kalau mau pergi ke toko A tapi parkirnya di depan toko B, meskipun misalnya tidak ada larangan, dan itu bisa dikembalikan kepada kita. Misalnya sebagai pemilik toko, di depan parkiran kita misalnya kosong, kita nggak bawa motor, nggak bawa mobil, tetapi parkiran kita di depan ruko kita misalnya penuh oleh parkiran yang entah siapa itu. Nah, kemudian kan kita berpikir lah, nanti kalau ada konsumen mau masuk ke toko kita, parkirannya di mana dong? Kemudian perhatikan kontur jalan ini menurun. Bagi teman-teman ibu bapak om tante yang punya anak kecil dan hobi main sepedahan, ini bukan tempat ideal untuk main sepedahan karena ini juga berbatasan langsung dengan jalan umum. Tentu saja ini tidak masalah jika teman-teman bapak ibu om tante tinggal di dalam klaster. Bagi yang mau mengambil ruko di kawasan Kayu Manis, entah itu sewa, entah itu beli, untuk ke lantai 2, suka nggak suka, mau nggak mau harus pakai AC. Singkatnya begitu ya, wajib pakai AC. Kalau ada yang tanya, kenapa kami memilih ruko di sini untuk usaha kami? Betul, di lantai 1 itu adalah toko baju, tetapi catatan, kami tidak hidup dari jualan baju. Background saya adalah engineering, jadi yang kita perlukan adalah alamat kantor, di mana kami juga memiliki properti di Citra Maja City, 2 kota, 2 provinsi. Pertimbangannya itu. Dan basis bisnis kita kan online, bukan orang yang datang ke tempat kita. Ini sengaja footage-nya kita rewind ya. Sebelah kiri kita itu Sport Club. Jadi Sport Club ini dapat kita gunakan secara gratis. Sejauh ini kita gunakan buat nge-gym gitu ya. Di samping nge-gym banyak fasilitas di sini dan semua itu gratis. Berbeda dengan di Citra Maja City. Bukan lebih bagus atau lebih jelek. Di sini gratis untuk Sport Club. Catatan ya, IPL di sini hampir 2 kali lipat daripada IPL di Citra Maja City. Di Citra Maja City IPL lebih murah, tetapi untuk masuk ke Eco Club bayar. Plus minus ya. Di kiri kanan kita lahan kosong, dan kalau sudut pandang kita ya biasa saja meskipun ini lahannya kosong. Mungkin developer punya rencana nantinya mau dibuat apa. Tinjauannya kan seperti itu. Jalan ini pun menurut informasi akan tembus, entah tembus kemana. Tetapi itu juga kita membaca dari pola pertumbuhan kota, memang gaya atau DNA dari Podomoro Tenjo adalah organic integration atau open development. Jadi dia bikin jalan ke sini, bikin jalan ke sana, nyambung ke sini, nyambung ke sana. Maaf kalau footage-nya kurang enak ya, kita benar-benar menentang matahari, jadi footage-nya gelap. Kita lanjutkan. Selain 2 bulan kita tinggal di kota Podomoro Tenjo, bagi teman-teman ibu bapak om tante yang baru menemukan channel ini, kami juga sudah hampir sekitar 2 tahun tinggal di Citra Maja City. Jadi kami tinggal di 2 kawasan ini. Dan boleh masuk ke YouTube, kemudian ketik dengan kata kunci Citra Maja City.
dengan mudah Bapak Ibu Om Tante akan menemukan sekian banyak video yang kalau menemu lahan-lahan kosong seperti ini nih di Citra Maja City, maka kalimat yang keluar adalah ini Citra Maja City dari dulu sampai sekarang, dari semenjak saya sekolah begini-begini aja, ininya juga nggak dibangun-bangun begitu ya. Tetapi boleh dilihat di channel yang sama. Pernah nggak channel itu melihat atau memperlihatkan video-video seperti ini nih, kiri kanannya kan kosong? Pernah nggak ada komentar seperti itu? Nggak ada kan? Background saya adalah sistem. Dari tahun 1996 saya punya background di sistem manajemen mutu, dan ini adalah indikator kecil ya. Apa yang berseliweran di media sosial itu adalah indikator. Mengapa ada sekian banyak video yang kalau menemukan lahan kosong di Citra Maja City diekspos habis-habisan di media sosial, tapi kalau ada lahan kosong di Kota Podomoro Tenjo tidak ada yang berani ekspos? Pertanyaannya adalah mengapa? Kalau saya melihat dari sudut pandang sistem, dalam hal ini adalah urban development theory, Podomoro Tenjo itu harus sangat kuat di bidang narasi, karena ini adalah DNA-nya open development, sehingga dia akan kontrol ketat agar tidak ada narasi-narasi yang tidak terkontrol di media sosial. Sedangkan kalau di Citra Maja City itu adalah kontrol master plan model, sehingga narasi-narasi seperti itu oleh manajemen sih ya dibiarkan saja, biarin aja, toh mereka terus bangun, toh mereka terus berkembang. Beda cara menangani medianya pun berbeda, karena Citra Maja City dan Kota Podomoro Tenjo memiliki DNA yang berbeda, dan itu akan mempengaruhi bagaimana cara menanggapi atau cara berimprovisasi di media sosial. Teman-teman, ibu bapak om tante yang terbiasa dengan sistem manajemen mutu tentu mengenal fishbone ya. Oke lah, secara sederhananya pertanyaan tambah lagi pertanyaan tambah lagi pertanyaan. Sekarang pertanyaannya misalnya, mengapa konten kreator getol banget berbicara tentang lahan kosong, rumah tidak berpenghuni di Citra Maja City? Ya, jawaban sederhananya, konten-konten seperti itu digemari. Ya, boleh dilihat ya di video-video itu, view-nya banyak, bukan hanya ribuan. Bahkan view-view yang membuli Citra Maja City ada yang menembus angka ratusan ribu. Jadi pattern atau polanya sangat mudah untuk dibaca. Dalam waktu yang periodik, datang ke Citra Maja City, upload video, naikin drone, ini adalah rumah tidak berpenghuni, ini adalah tempat yang kosong, ini adalah tempat yang menyeramkan. Atau ada juga di antara konten kreator yang tidak mengatakan bahwa itu Citra Maja City, supaya apa? Ada engagement. Engagement itu nanti orang bertanya, ini di mana ya? Tuh kan naik, algoritmanya naik. Apakah itu salah? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Itu adalah upaya untuk menaikkan algoritma. Pertanyaannya adalah, jika Bapak Ibu Om Tante mau viral ya, paling tidak 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 100.000, 200.000 view satu video, rutin main ke Citra Maja City, upload video-video yang seperti itu. Meskipun konsekuensinya adalah, apakah teman-teman Bapak Ibu Om Tante ingin dikenal sepanjang hidup selama YouTube ada sebagai orang yang kerjaannya begitu? Sederhananya begitu kan? Ini adalah video reupload. Untuk footage-nya adalah footage reupload karena video yang kemarin terhapus. Ya, di video yang kemarin sebelum terhapus itu ada komentar-komentar bahwa ini adalah konten yang banyak bacot, katanya seperti itu ya. Seringkali kita melihat komentar-komentar yang seperti itu di channel ini kalau membahas yang seperti ini. Bagi sistem atau bagi kami yang terbiasa dengan sistem, itu adalah indikator yang cukup menarik untuk dicermati. Ya, jika ada indikator kayak begitu, kita akan bertanya, ini orang yang mengeluarkan komentar seperti itu apakah tinggal di Kota Podomoro City? Yes or no? Apakah mereka tinggal di lingkungan Kota Podomoro Tenjo? Yes or no? Jika ada perkiraan besar atau kemungkinan besar tinggal di sana, dari sudut sistem ini merupakan pertimbangan besar kalau bagi saya ya. Kenapa? Saya pasti tidak akan mau bertetangga dengan orang-orang yang secara pemilihan diksi seperti itu. Pasti saya juga tidak mau tinggal di lingkungan yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan komentar-komentar itu muncul bukan
dari orang-orang yang berada di kota Podomoro Tenjo atau di sekitar kota Podomoro Tenjo. Dan bagi orang IT tentu sangat mudah untuk melihat kira-kira itu orang berada di mana. Ya, di postingan yang kemarin sebelum videonya terhapus itu wis lumayan ya komentar-komentarnya kok kayak begitu. Diulangi lagi bahwa kami tinggal di kota Podomoro Tenjo dan kami tinggal di Citra Maja City, di mana video-video yang kami buat berdasarkan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, dan apa yang kami rasakan. Bukan orang-orang yang tidak tinggal di kota Podomoro Tenjo, tidak tinggal di Citra Maja City, tetapi sangat amat tahu tentang dua daerah ini. The choice is yours ya. Mau nonton yang mana silahkan. Kalau teman-teman, ibu, om, tante masih penasaran, silahkan sekali lagi masuk ke YouTube, kemudian ketik dengan kata kunci Citra Maja City untuk menemukan sekian banyak video yang membuli Citra Maja City. Tempat yang sepi, ada tanaman yang tumbuh di rumah, kemudian tempat yang menyeramkan, dan lihat komentar-komentarnya seperti apa. Dan kemudian lihat, ada atau tidak penghuni dari Citra Maja City yang pemilihan diksinya sarkastis menanggapi video-video yang ngebully seperti itu. Itu secara sistem dapat juga dijadikan indikator. Jika tidak ada dari penghuni-penghuni Citra Maja City yang merespon dengan bahasa-bahasa atau pemilihan diksi yang sarkastis, bagi saya sih itu plus. Artinya apa? Penghuni-penghuni di sana ya, kalau saya hitung dari sekitar 2000 dikali 4 berarti di atas 5000 ya, sekitar 8000 penghuni di Citra Maja City. Ya berarti good dong, good ya, paling tidak secara edukasi bagus dong, tidak merespon video-video seperti itu dengan pemilihan diksi yang sarkastis. Tapi kalau ada, itu juga jadi pertimbangan lain. Silakan buktikan, masuk ke YouTube kemudian dilihat. Nah, kira-kira para penghuninya kalau melihat video yang membuli Citra Maja City kayak gimana gitu ya. Kenapa? Karena kita bukan hanya memilih bangunan, tapi kita juga memilih lingkungan. Begini kondisi di kota Podomoro Tenjo H-2 Lebaran, atau ini berarti hari Jumat ya. Kalau kita lihat hitungannya hari Jumat, ini hari Rabu dibuatnya. Kan bagi teman-teman yang Muhammadiyah hari Jumat Lebaran, bagi teman-teman yang ikut ke pemerintah ya hari Sabtu Lebarannya. Jadi ini video dibuat pada hari Rabu. Kondisi sebelum Lebarannya ya seperti ini. Apakah saya akan mengatakan bahwa ini adalah sepi tanpa penghuni? Ya enggak juga, biasa aja. Kondisinya begini, lihat saja apa adanya. Tidak perlu marah juga kali ya. Saya tuh suka bingung kalau bikin video tentang Podomoro Tenjo tuh, seringkali banyak yang kalau diliatin video yang kayak begini, oh iya, komentarnya tuh kemana? Padahal bisa nggak sih kita lihat apa adanya gitu. Begini kan adanya. Saya atau kami bukan orang yang fanatik pada developer, bukan fanatik pada kawasan. Kalau menurut kami sih yang paling penting itu adalah akal yang waras, akal yang sehat gitu ya. Nggak ada gunanya untuk fanatik terhadap kawasan atau fanatik pada developer. Jadi lihat apa adanya, karena pada dasarnya tidak ada satu kawasan pun yang cocok untuk semua orang ya. Masing-masing berdasarkan kecocokannya sendiri-sendiri. Banyak nggak yang cocok di kota Podomoro Tenjo? Banyak. Banyak nggak yang cocok di Citra Maja City? Banyak. Kalau ditanya ke saya, cocok nggak di kota Podomoro Tenjo? Cocok, nggak ada masalah. Cocok nggak di Citra Maja City? Cocok. Kami ada properti di kedua tempat ini. Biasa saja kan? Ya. Yang heboh kan biasanya yang tidak tinggal di Citra Maja City, tidak tinggal juga di kota Podomoro Tenjo. Tapi kalau cerita tentang Podomoro Tenjo dan Citra Maja City, wow. Kalau teman-teman, ibu, om, tante tanya tentang occupancy rate di masing-masing klaster nih, di kiri kanan kan ada rumah tuh, ada klaster ya. Occupancy rate-nya berapa? Kami belum tahu dan tidak juga sedang berusaha untuk mencari tahu. Atau apalagi misalnya masuk, ya tentu saja kita dengan mudah lah ya masuk ke klaster-klaster tersebut, kemudian cari rumah-rumah yang kosong, nggak usah dicari juga kali ya, kan banyak kali rumah yang kosong, kemudian bikin video nengokin rumah yang tidak berpenghuni di kota Podomoro Tenjo. Bisa kan sebetulnya kita juga bikin kayak begitu. Tapi apakah harus gitu kita bikin kayak begitu? Kan nggak penting kali ya. Tapi silahkan masuk ke YouTube, kemudian ketik dengan kata kunci Citra Maja City. Banyak nggak yang melihat rumah tanpa penghuni? Nengokin rumah tanpa penghuni. Klaster dengan sekian banyak rumah tanpa penghuni.
Banyak nggak yang kayak gitu? Silakan buktikan saja. Ya, datang dan buktikan. Masuk ke YouTube, ketik dengan kata kunci Citra Majasiti. Banyak nggak yang kayak begitu? Tapi coba, ada nggak satu video saja yang mengatakan bahwa di Kota Podomoro Tenjo judul-judulnya seperti itu? Ada nggak? Nah, sekarang kalau pertanyaannya pada realitanya, banyak nggak rumah-rumah yang seperti itu di Kota Podomoro Tenjo? Lebih baik datang ke sini, masuk ke klaster, kemudian lihat, datang dan buktikan, gitu ya. Jadi kalau secara sistem, dan saya juga punya background di digital marketing, ya memang tugas yang berat sih bagi manajemen Kota Podomoro Tenjo. Kenapa? Karena narasi-narasi yang tadi saya bilang itu tidak merugikan Citra Majasiti, tapi justru sangat merugikan Kota Podomoro Tenjo. Secara sistem begitu loh melihatnya. Kalau ada pertanyaan kenapa merugikan Kota Podomoro Tenjo, itu kan influencer, itu kan YouTuber, ya suka-suka mereka lah, nggak ada hubungannya dengan Kota Podomoro Tenjo. Misalnya ada komentar seperti itu. Oke, tarik nafas, kemudian lepas, kemudian lihat ke video-video itu. Ya. Banyak video yang bercerita tentang Citra Majasiti sepi. Ya intinya membuli Citra Majasiti lah, kota yang gagal, sepi, bla 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 bla, dalam satu channel ya. Tapi dalam satu channel itu, begitu masuk ke Kota Podomoro Tenjo, pasti template-nya sama. Update klaster anu. Update klaster anu. Update klaster anu. Oke, pertanyaannya secara sistem nih, secara sistem ya. Pertanyaannya adalah, mengapa konten kreator itu kalau ke Citra Majasiti tidak pernah update? Kenapa membuli terus? Tapi kenapa kalau di Kota Podomoro Tenjo kok begitu? Tuh, ya. Secara sistem ya, secara sistem. Nah, bagi orang-orang yang mau speak by data, kan dia bisa pergi ke Kota Podomoro Tenjo, tapi bukan ke marketing gallery. Langsung masuk ke lokasi, bahkan bagi orang-orang yang sangat teliti, langsung sewa rumah di klaster, entah itu 1 bulan, 1 tahun, dan merasakan tinggal di klaster. Itu kan bahaya jadinya. Itu enggak? Atau masih belum melihat bahayanya di mana? Ya, mari kita lari ke footage aja dulu. Lihat ruko di kanannya, sebelah kanan berarti. Perhatikan. Ada berapa banyak yang buka? Sebelah kiri ada berapa banyak yang buka? Ini kan video diperlambat ya. Ramai atau tidak ramai? Kalau masih penasaran, silakan datang ke daerah sini. Silakan datang ke Podomoro Tenjo. Duduk 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ya. Dalam ISO itu kan ada bahasa speak what you do what you speak. Nah, begitu imajinasi atau persepsi daripada audiens atau netizen itu sering kali melihat video-video yang apapun itu mengenai Podomoro Tenjo dan Citra Majasiti, kan tetap pada akhirnya adalah speak by data, speak by faktual. Jadi rekomendasi kita bagi teman-teman ibu bapak om tate, datang dan buktikan. Datang dan buktikan. Jadi kalau kita lari kepada digital marketing, apapun itu yang berlaku pada hari ini, tetap pada akhirnya adalah faktual yang harus bagus. Karena kalau faktualnya bagus, mau dibully bagaimanapun juga, ya, nggak akan mempan. Tapi kalau faktualnya tidak bagus, mau di bagaimanapun juga, ya pada akhirnya akan kelihatan. Kalau ditanya kepada kami nih yang sekarang tinggal 2 bulan di Kota Podomoro Tenjo, bagus atau tidak bagus? Saya akan bilang, kalau bagi kami sih cocok-cocok aja. Kenapa? DNA di sini berbeda dengan Citra Majasiti. Ini adalah organic integration model. Gampangnya apa? Lihat aja ruko-ruko di depan Magnolia. 2 bulan yang lalu pada saat kesini masih dinding seng, masih pembangunan. Bayangkan ya, dalam tempo 60 hari saja itu ruko-ruko yang sedemikian banyak sudah hampir selesai. Sat gitu ya. Cepat. Jadi kalau perlu kecepatan, Kota Podomoro Tenjo jagonya. Tapi kalau ingin kecepatan dan tinggal di Citra Majasiti, ya salah alamat. Kenapa? Konsekuensi dari kontrol master plan model, ya konsekuensinya mesti di awal-awal sampai pertengahan akan lambat. Membacanya begitu.
Bukan kata saya, tapi kata urban teori, kata urban development teori. Ya, jadi dua DNA yang berbeda. Bagus ya Kota Podomoro Tenjo, bagus dilihat dari sudut pandang itu. Tapi tadi katanya parkirannya jelek, kecil, seperti itu. Bukan jelek, itulah adanya. Dan kalau bagi kami cocok. Kenapa? Kami tidak mendatangkan konsumen ke tempat kita. Jualan baju kok nggak datangin konsumen? Atau itu mah iseng aja sih? Bukan hidup dari baju juga kali. Kita kan ngerjain orderan-orderan di lantai 2 dan basic kita sebetulnya engineering. Tuh kan hanya kita yang tahu apa yang kita lakukan. Makanya jangan FOMO. Begini adanya kondisi H-2 atau H-3 sebelum lebaran di Kota Podomoro Tenjo di seputaran Kayu Manis. Begini adanya. Mau bilang rame setelah melihat gambar ini ya silahkan. Mau bilang biasa setelah lihat gambar ini ya silahkan. Mau lihat sepi setelah melihat gambar ini juga ya silahkan aja lah ya. Orang ya gimana ya, faktualnya kan begitu. Orang hanya ingin melihat apa yang ingin mereka lihat. Itu tuh yang biru-biru itu yang saya maksud di depan Magnolia. Begitu kita datang ya sekitar 2 bulan yang lalu. Wih, masih dalam pembangunan. Ini nih progres kurang lebih sekitar lebih dari 60 hari ya. Keren, cepat banget, keren. Itu kendaraan yang datang dari sebelah kanan, entah itu motor atau mobil sebelah kanan ya, ada daerah sebelah kanan ya. Itu jelas bukan dari atau ke Kota Podomoro Tenjo. Sebelah kanan sudah tidak ada klaster ya, itu ujung dari Kota Podomoro Tenjo per saat ini ya. Tapi kalau misalnya lurus itu langsung ke perumahan penduduk, di sananya juga banyak perumahan-perumahan lain. Atau ke sebelah kanan kemudian belok kiri, yaitu juga perumahan penduduk, ke sebelah sananya juga banyak perumahan-perumahan lain. Ini merupakan jalur lintas. Jadi kalau dikatakan bahwa di sini pada hari-hari biasa sebelum Lebaran biasanya rame oleh lalu lalang mobil, lalu lalang motor, ya rame. Pertanyaannya rame oleh siapa? Bukan rame oleh penduduk klaster. Berapa persen penduduk klaster yang meramaikan jalan ini? Yaitu teman-teman ibu bapak om tante sebaiknya tahu. Jadi kalau ada video-video yang mengatakan, kalau di sana rame, cepet rame. Ya rame, wong ini jalan lintas sih gimana. Sebagai orang yang selama hampir sekitar 2 tahun tinggal di Cetramaja City dan juga 2 bulan di Kota Podomoro Tenjo, mungkin pandangan saya adalah di sini rame karena jalanannya tembus ke sana kemari. Di Cetramaja City sepi karena untuk masuk ke kawasan Cetramaja City nggak setiap mobil bisa masuk, dijaga sama security. Jadi ya berbeda. Perhatikan ruko yang sebelah kiri ya, ini tepat di depan klaster Magnolia. Ini ruko yang potensial untuk rame. Kenapa? Kalau kita balik arah ke sana, itu di samping perkampungan penduduk juga banyak perumahan-perumahan kecil juga nembus ke stasiun. Kalau kita balik arah belok ke kiri, itu perkampungan penduduk juga ada beberapa perumahan yang aksesnya lewat ke sini. Jadi kalau teman-teman ibu bapak om tante membandingkan ruko yang sebelah kiri ini, nanti kan sebelah kanan belum beres tuh ya, kiri kanan lah. Dibandingkan dengan Citrus misalnya, dibandingkan dengan yang dekat danau itu misalnya, untuk saat ini perkembangan di sini cukup pesat. Tentu saja kalau segmentasinya mengarah kepada lalu lalang orang yang di jalan ini. Nah, terus coba perhatikan yang ke sebelah kanan tuh ruko-ruko yang sekarang dibangun ya, yang sebagian udah pada beres. Yang di Magnolia nih sebelah kanan monitor ya. Saya misalnya punya rumah di Magnolia, pakai mobil, bisa nggak langsung belok ke kanan? Kan nggak bisa. Padahal kita misalnya tujuannya adalah 5 ruko, hanya 3 ruko atau 5 ruko di kanan, kan nggak bisa. Mesti ke kiri dulu, muter di ujung. Udah beres muter di ujung, terus ikutin jalan ini sampai ke masjid, baru muter lagi. Kan jadi males ya. Kenapa sih nggak dibuat jalur memotong gitu dari sini ke sana gitu, biar ini nggak terpaut jauh. Tapi ya kita nggak tahu, developer mungkin lebih pintar untuk hal ini. Atau kita lihat parkiran di sebelah, teman-teman ibu bapak om tante boleh kalau main ke sini tuh. Kalau ini kan mobil relatif normal ya, parkir di depan ruko. Tapi coba lama-lama di sini 5 jam, 6 jam nongkrong deh di depan ruko sebelah sini. Pada akhirnya di depan ruko itu yang parkir adalah motor, sedangkan mobil-mobil parkir secara paralel di yang mengarah ke jalan ini ya. Kita juga nggak tahu, developer mungkin jauh lebih pintar, tapi ya kalau kita lihat garis-garisnya kan jadi tidak segaris ya.
Kalau nggak paham dengan apa yang saya maksud, di sebelah kiri itu memang di depan ruko itu adalah sebetulnya untuk parkiran mobil, itu ya. Boleh main ke sini, coba liatin ya garis parkirnya seperti apa, kenyataannya orang parkirnya seperti apa. Nah, setahu saya kalau sebuah perusahaan sudah bagus, apalagi sekali berpodomoro ya, akan ada satu prosedur feedback. Nah, jadi dengan melihat video-video seperti ini kan ini dapat dikatakan sebagai feedback, atau juga ada prosedur corrective action prosedur. Tidak ada masalah ya, yang penting konsisten. Untuk namanya ISO itu kan perbaikan secara sistematis dan berkelanjutan, bukan sempurna. Untuk teman-teman, ibu, bapak, om, tante, tidak ada salahnya untuk lebih mengenal tentang Podomoro. Podomoro itu jago di proyek-proyek prestisius, superblok, apartemen, yang mewah-mewah deh, yang keren-keren gitu. Untuk township seperti ini, yang luasnya seperti ini, menjadi kota seperti ini, teman-teman ibu, bapak, om, tante boleh cek di Google kapan Podomoro membangun sebuah kota yang seperti ini. Kota loh ya, bukan klaster atau bukan kawasan kecil, kota yang seperti ini. Ini kan kota Podomoro Tenjo. Nah, lihat, masuk ke Google kapan Podomoro membuat kota-kota yang seperti ini, yang segmennya suka nggak suka, mau nggak mau, ini adalah segmen menengah bawah, sebuah segmen yang jarang dilirik sebelumnya oleh Podomoro. Maksudnya gimana? Udah masuk aja ke Google kapan Podomoro membuat kota seperti ini, bukan kawasan kecil, bukan ya, saya tahu Podomoro juga membuat kawasan-kawasan kecil, ini mah yang bentuknya kota seperti ini, kota Podomoro Tenjo. Nah, ada nggak kota Podomoro mana lagi, kota Podomoro mana lagi, kapan Podomoro membuat seperti ini? Indikator itu seringkali ada di depan mata. Lihat ke sebelah kiri, itu rumah-rumah dibangun oleh siapa? Rumah penduduk atau rumah klaster? Ya, ini jalan sebetulnya jalan bagaimana? Begitu. Salah? Tidak salah. Ini agar teman-teman ibu, bapak, om, tante paham bahwa ini yang disebut dengan organic integration model. Ya, rumah penduduk itu udah ada di sana, ya sudah. Gitu loh. Podomoro bangun di sini. Itu tidak dibentengin kan, rumah penduduk ya tetap ada di sini, di sebelah kiri itu. Ya, itu kan bukan rumah-rumah yang dibangun oleh developer kali gitu. Sekali lagi, bukan salah atau benar, tetapi pahami kita tuh tinggal di mana, modelnya seperti apa. Nah, kemudian lihat ke sebelah kanan tuh ya, ada pelang putih nih. Kita sebetulnya sedang jalan satu arah. Dan di sini beberapa waktu yang lalu terjadi kecelakaan fatal, konon katanya sampai meninggal. Kenapa? Kalau teman-teman ibu, bapak, om, tante dari arah sana yang berlawanan ke arah sini, itu sebetulnya sudah ada tanda forbodan ngegantung di atas. Tapi saya pun pertama kali ke sini memang agak gagap gitu. Ini sebetulnya lurus apa belok kiri sih? Nah, jadi kalau bagi yang belum tahu nih, kita kan di sini di kanan terus gitu ya. Sementara dari sana juga orang gagap baru ke sini. Ternyata lurus, ya sudah. Beradu gitu kayak gitu. Tetapi kan bagus, Podomoro, lihat tuh ada kon ya yang warna-warna orange tuh sebelah kanan. Setelah terjadi kecelakaan tersebut, ini namanya kalau di dalam ISO adalah corrective action prosedur, dan itu bagus. Ini berarti perusahaan yang bonafide. Setelah kejadian itu, maka berlaku corrective action prosedur, dibuatlah kon untuk benar-benar memberitahu bahwa ini sebetulnya dua arah, lu belok kiri dong kalau dari arah sana ya. Dan tentu saja kita juga akan melihat berikutnya apakah akan dibangun separator jalan, apakah rambu-rambunya akan semakin diperjelas agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Jadi namanya sistem itu bukan semuanya harus sempurna dari awal, tidak. Kita nih sebagai konsumen nih, saya kan di sini sebagai penghuni Podomoro ya. Kita hanya melihat nih, ada improvement enggak, bukan tidak boleh salah, bukan harus sempurna dari awal, tapi konsistensi untuk memperbaiki secara sistematis dan berkesinambungan. Dan sejauh ini Podomoro konsisten, bagus, begitu cara bacanya.
Saya paham, sangat paham kalau di komentar-komentar, beberapa komentar ada komentar-komentar yang diksinya sarkastis atau bahasa-bahasanya ya, saya sorry, sangat amat kurang terdidik. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Resiko sebagai orang yang upload di YouTube ya nggak apa-apa, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau rekomendasi saya sih, kalau melihat video yang di channel ini ya take it or leave it, lihat aja gitu. Kalaupun komentar misalnya mau memakai yang bahasa-bahasa sarkastis dengan diksi-diksi yang tidak terdidik, ya itu malah mempermalukan diri sendiri sih. Malah akan saya sematkan dan ya, semua orang jadinya melihat. Nah, dan namanya YouTube kan sepanjang masa ya, selama YouTube itu ada, komentar itu akan ada di sini. Daripada mempermalukan diri, kalau memang suka ya lanjutkan, nggak suka ya skip video ini. Kalau punya argumen ya ajukan gitu. Kalau tidak punya argumen tapi cuma emosi, ya ini bukan channel yang cocok. Ya mending cari channel yang lain yang menghibur gitu. Kosong guys, tanpa penghuni guys. Nah yang kayak begitu mungkin cocoknya. Atau ya minggu ini lihat ini rumah tanpa penghuni, bulan depan lihat lagi rumah kosong tanpa penghuni, minggu depannya lihat lagi ini rumah tidak ada yang menghuni, ya terus ketik lagi deh di bawahnya itu, sayang ya banyak orang yang tidak punya rumah kok itu rumah kosong ya. Jadi channel ini tidak cocok ya buat teman-teman yang seperti itu. Saya sorry. Durasinya udah kepanjangan, saya percepat ya footage-nya ya. Ya silakan lihat di sebelah kanan jalan tuh ya, yang banyak orang lagi pada jajan, jualan. Kira-kira mereka tinggal di klaster mana, atau penghuni klaster atau bukan gitu ya. Sekali lagi saya orang sistem ya, sistem manajemen mutu, dan yang saya tahu Podomoro itu lebih ke kata-kata prestisius, premium. Nah, yang tadi itu coba relevansinya dengan kata-kata premium dan prestisius apa? Ini adalah perempatan yang sangat berbahaya ya. Beberapa kali kita hampir menyundur motor di sini, dan beberapa kali juga hampir disundul motor. Kita sulit untuk melihat kendaraan yang dari sebelah kiri nih, dari arah Bogor, sulit. Nah, jadi beberapa kali di sini mau nyundur motor, beberapa kali juga mau disundul oleh motor. Dan kalau bagi saya secara pribadi ya agak sulit untuk melepas istri saya main sepeda listrik misalnya melewati area sini. Apa boleh buat ya, saya harus mengatakan berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya rasakan apa adanya ya. Ramai iya, bagus untuk usaha mungkin gitu, tapi kalau untuk main sepeda listrik misalnya ngantar anak sekolah atau apapun itu, istri saya kesini jelas tidak akan saya biarkan. Saya masih ingat, sangat ingat ya, ada sebuah video di YouTube tentang Citra Maja City. Orang itu lewat di Tera Garden kemudian bilang ya, itu apaan itu, udah mau tutup itu, nggak ada pengunjungnya itu, sambil merekomendasikan tempat yang di sebelah kanan saya ini nih ya, apa namanya itu, food court atau apapun itu ya. Sekali lagi ya, narasi-narasi seperti itu tidak membahayakan Citra Maja City, malah membahayakan kota Podomoro Tenjo. Orang kemudian larilah ke YouTube, lihat Tera Garden seperti apa, food courtnya yang di Citra Maja City seperti apa. Nih sengaja saya mampir nih ya. Masuk ke YouTube, silahkan temukan video dari konten kreator yang lewat ke Tera Garden Citra Maja City kemudian ngebully. Itu apaan? Itu paling yang parkir juga cuma karyawan-karyawannya doang, Tera Garden. Kemudian teman-teman, ibu bapak om tante, ketik kata Tera Garden di YouTube ya. Kalau mau bicara tempat makan ya silahkan ketik Eko Plaza atau food courtnya di Citra Maja City, kemudian bandingkan dengan ini. Oke, saya nggak akan bicara apa-apa, saya nggak akan bicara apa-apa, kemudian bandingkan dengan ini. Di salah satu komentar di channel saya ada yang mengatakan, sudah dong jangan bicara tentang YouTuber orang lain dong, katanya kan begitu. Saya tinggal di Citra Maja City selama 2 tahun. Selama 2 tahun saya perhatikan itu konten-konten kreator terus membuli Citra Maja City. Kemudian saya membuat respon dari sudut pandang apa adanya, berdasarkan apa yang saya lihat, apa yang saya rasakan, apa yang saya dengar. Dan itu tidak boleh.
Adilnya di mana? Ini ada bulan kedua, kami tinggal di kota Podomoro Tenjo. Apa yang kami buat berdasarkan apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, dan apa yang kami rasakan berdasarkan pengalaman nyata. Tujuannya jelas, membuat kota Podomoro Tenjo menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena kami penghuni di sini. Mengapa kami membuka usaha di kota Podomoro Tenjo padahal kami sudah punya properti di Citra Maja City? Karena kota Podomoro Tenjo berbeda dengan Citra Maja City, berbeda DNA, bukan lebih baik, bukan satu lebih baik dari yang lain, tapi berbeda. Kita bukan broker properti, kita tidak ada kepentingan teman-teman mau pilih yang mana, enggak ada kepentingan sama sekali. Silahkan pilih berdasarkan kecocokan masing-masing. Channel ini adalah channel yang berusaha untuk membaca pola pertumbuhan sebuah kota. Dan saya yakin, sangat yakin, modal dari konten atau modal dari bekerja atau modal untuk hidup adalah kejujuran. Bercerita berdasarkan pengalaman nyata. Bercerita berdasarkan kompetensi, bercerita berdasarkan framework. Framework yang dipakai adalah jelas Urban Development Theory. Silahkan tinggal dimanapun teman-teman mau tinggal, pilih berdasarkan kecocokan masing-masing. Demikian video ini dibuat, minal aizin wal faizin. Selamat lebaran dimanapun teman-teman merayakannya. Semoga bermanfaat, semoga semua berbahagia. Bye-bye.